Kembali lagi teman-teman, kita akan lanjutkan ke rumus yang ketiga ya, dari rumus sakti Neobaba SEO. Jadi rumus ketiga ini adalah web promotion. Jadi masih ingat kan tentang KTP kuadran SEO ya. Jadi K itu apa? Konten ya. Konten tadi kita sudah bicarakan. Nah, T dan P ini adalah tautan balik atau backlink ya. Dan P adalah pengunjung untuk traffic. Nah, untuk mendapatkan tautan balik dan pengunjung ini, kita harus melakukan promosi. Jadi kalau konten Anda bagus, kemudian produk Anda bagus, semuanya bagus di website Anda tanpa promosi, tidak akan ada pengunjung. Jadi kita akan melakukan perjalanan dengan rumus sakti yang ketiga adalah web promotion. Nah, web promotion ini bisa disebut juga dengan off page ya, bahasa SEO-nya adalah off page. Off page yang tadi yang web optimization disebut on page. Kalau yang untuk yang web promotion itu disebut off page. Itu istilah SEO-nya nanti yang akan Anda temukan di internet ya, kalau misalkan Anda belajar sendiri secara otodidak ya. Nah, kita akan melihat suatu situs yang dinamakan checkpagerank.net. Anda bisa melihat di slide yang sekarang ini ya, checkpagerank.net ya. Anda hanya tinggal mengetik saja nama situs Anda, kemudian dilihat rank situs Anda sampai berapa ya. Kita di sini punya skala yang kita buat sendiri 0 sampai 10, tapi skala 10 itu ada di checkpagerank tersebut, tapi kita mengibaratkan misalkan Anda kalau Anda mendapatkan poin 0 sampai 1 dan 2, Anda baru sampai tingkat pemula. Artinya Anda bisa terus mempromosikan website Anda. Kemudian kalau Anda mendapatkan 3 dan 4, berarti Anda cukup profesional untuk mengupdate konten-konten Anda ya. Nah, kemudian kalau Anda mendapatkan PageRank 5, 6, 7, artinya Anda adalah seorang artis website Anda ya. Jadi pasti tautan-tautan balik Anda sudah banyak dikenal oleh orang, sudah banyak disebut-sebut oleh website-website lain, sehingga trafficnya banyak ya, tautan balik juga banyak di website-website lain. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah penguasa. Jadi kalau Anda mendapat ranking PageRank Anda 8, 9, 10, nah ini seperti apa website penguasa tersebut? Seperti Facebook, Google, CNN, BBC, itu pasti PageRank-nya sudah tinggi. Kenapa mereka bisa tinggi? Pasti satu, pengunjungnya banyak setiap hari ya. Kemudian konten juga pasti sering diupdate setiap hari ya. Ketiga, tautan-tautan balik atau backlink mereka pasti sudah tersebar di mana-mana. Orang sering merujuk kepada situs mereka, kadang-kadang sering dibagikan di sosial media seperti Facebook, Twitter atau apapun. Kita sering melihat tautan-tautan balik yang mengarah ke situs-situs berita. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan PageRank yang tinggi, Anda harus melakukan KTP tadi ya, konten banyak dan berkualitas, tautan balik banyak dan berkualitas, sama pengunjung yang banyak dan berkualitas. Oke? Nah, itu adalah tentang PageRank ya. Nah, kita bisa melihat seperti inilah simulasi atau gambar tentang PageRank tersebut. Jadi semakin banyak Anda ditunjuk oleh orang ya, maka semakin populerlah Anda di mata orang-orang tersebut. Jadi kalau website Anda sering sekali menjadi referensi bagi banyak situs, mantap ya. Nah, ini adalah istilah-istilah SEO yang Anda akan temukan di internet ya. Jadi istilah-istilah tersebut adalah merujuk kepada KTP kuadran SEO tadi. Jadi misalkan backlink tadi Anda sudah tahu, tautan balik. Link building artinya apa? Anda harus membangun tautan-tautan di banyak situs. Anda harus promosikan, Anda harus bagikan. Entah itu ke forum-forum, entah itu ke sosial media, bagikan ya. Nah, itu yang disebut link building ya. Tapi intinya adalah perbanyak tautan balik Anda. Kemudian link juice. Nah, link juice ini adalah seperti Anda mempunyai tautan yang berkualitas. Jadi jangan sembarangan Anda untuk mempromosikan link Anda di website-website yang tidak ada hubungannya dengan situs Anda ya. Kalau seperti itu, maka link juice Anda, kualitas link Anda tidak bagus ya. Kemudian PageRank tadi sudah dibahas ya. Nah, kemudian adalah istilah domain authority. Domain authority itu adalah untuk mengukur kekuatan popularitas atau pengaruh keseluruhan domain situs ya. Misalkan babasu.com itu bisa
katakan domain authority tinggi, itu ada ukurannya, ya. Nah, page authority juga ukuran kekuatan popularitas atas pengaruh halaman. Jadi kalau domain itu satu situs, ya, popularitas suatu situs, keseluruhan situs, tapi kalau page authority itu adalah hanya satu page, ya. Bisa jadi Anda punya 100 halaman, tetapi mungkin hanya 2-3 page yang populer, yang lainnya mungkin tidak populer atau jarang dikunjungi. Jadi seperti Anda mempunyai suatu gedung, misalkan hanya lantai satu aja yang populer, ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau domain itu ibarat satu gedung, ya. Tapi kalau page itu ibarat semacam mungkin satu lantai atau satu ruangan. Jadi satu ruangan itu aja yang ramai. Jadi seperti itu. Itu yang disebut istilah dengan domain authority dengan page authority. Jelas? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pun saya juga membagi dalam beberapa jurus ya. Ini seperti ilmu kungfu ada beberapa jurus gitu. Nah, jurus pertama adalah Anda harus membuat profile atau signature dari situs Anda. Contoh ya. Nah, ini kita bisa melihat contohnya signature dari Baba Studio. Jadi kita bisa lihat di slide PowerPoint ini ada nama Anda, ada kemudian ada nama website Anda, alamat, kemudian ada nama telepon, email. Nah, ini adalah signature yang lengkap, yang resmi biasanya untuk perusahaan-perusahaan. Digunakan ini untuk apa? Biasanya kalau misalkan Anda bergaul di suatu forum, gunakan signature ini. Misalkan Anda ingin bertanya atau Anda ingin menjawab pertanyaan orang lain, gunakan signature ini sehingga orang tahu, oh siapa yang menjawab. Ya, atau siapa yang bertanya. Ini sangat penting. Ini juga salah satu untuk membuat tautan balik di situs orang lain. Misalkan Anda ingin promosi situs Anda di Kaskus, misalkan di forum Kaskus atau di situs forum luar negeri. Jadi kalau Anda bertanya kepada forum, nanti pasti ada link-link tersebut akan tautan balik ke situs Anda. Jadi kalau orang tertarik dengan jawaban Anda, terus kemudian ada link situs Anda, orang klik, nah itu sudah sangat berpengaruh kepada membangun promosi ya, atau link building. Itu nomor satu. Nah, signature lain lagi adalah langsung jualan, teman-teman. Ya, jadi seperti ini contohnya. Misalkan, salam nama Anda, kemudian dapatkan 50 tips trik SEO gratis, www.kursusstripseo.com. Nah, ini juga langsung jualan. Tidak ada alamat, tidak ada nomor telepon, tapi langsung jualan. Dapatkan 50 tips SEO gratis, atau langsung diskon. Nah, ini adalah direct selling langsung. Ya, jadi itu bisa digunakan juga untuk Anda berdiskusi di forum-forum atau di sosial media. Nah, jadi bangun signature Anda yang menarik supaya Anda bisa berkomunikasi dengan orang dan orang tahu siapa Anda, gitu, ya. Jelas? Oke. Nah, selanjutnya tentu Anda harus membuat akun Facebook, Twitter, Google Plus dan segala macamnya. Nah, ada pertanyaan, Pak, wah kalau misalkan saya buat Facebook, Twitter, Google, Instagram, apalagi Pet, apalagi LinkedIn lagi ya, terus kemudian ada banyak ya, ada Flickr, apapun gitu. Nah, tenang aja teman-teman, sebenarnya kalau dari pengalaman kami dalam mengolah sosial media, kita hanya memegang satu sosial media biasanya ya, misalkan Instagram. Nah, Instagram ini biasanya sering sekali share ke Facebook, ke Twitter, ke Google Plus misalkan ya, ke LinkedIn ya ada. Nah, hanya sekali memanage satu postingan, kemudian Instagram ini akan posting ke Facebook, ke Twitter, ya, terus kemudian ke yang saya tahu adalah yang ke Flickr, kemudian ke apa namanya Foursquare kalau tidak salah ya. Jadi teman-teman silahkan memilih salah satu. Tapi yang penting teman-teman harus membuat akun tersebut. Jadi seolah-olah Anda mengupdate Facebook terupdate, Twitter terupdate, ya. Nah, jadi Instagram itu yang kita lakukan. Nah, kemudian buat profil di Instagram atau profil di Facebook atau profil di Twitter semenarik mungkin. Nah, ini sangat penting karena itu bisa dijadikan ajang promosi tentang siapa Anda. Kadang-kadang Anda bisa menggunakan foto profil wanita cantik, padahal Anda seorang pria misalkan ya, menggunakan kaos singlet sedang berpromosi di rumah gitu kan. Tapi foto profil Anda wanita cantik atau yang foto-foto lucu. Nah, itu juga berpengaruh kepada orang melihat siapa Anda gitu. Nah, di sini Anda akan melihat bahwa ada akun-akun pribadi Facebook, carilah teman sebanyak mungkin ya. Nah, di sini siapa yang punya akun profil Facebooknya yang temannya lebih dari 1000? Ayo, ada?
ya. Di sini kadang-kadang kita kenal nggak kenal main tambah aja, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin berpromosi, add-lah teman-teman Anda sebanyak mungkin. Nah, itu bisa. Nanti tujuannya untuk promosi, ya. Kemudian bisa juga membuat fan Facebook. Karena begini, kalau misalkan akun pribadi biasanya dibatasi hanya 5.000 teman, ya. Kalau misalkan lebih dari 5.000, Anda harus membuat akun profile yang lain. Nah, tapi kalau membuat page di Facebook, itu bisa unlimited, ya, bisa sampai jutaan. Nah, itu bisa. Nah, kemudian silakan buat Twitter, LinkedIn, Instagram, Google Plus, dan lain-lainnya. Jelas? Oke, itu tentang sosial media, ya. Jadi silakan lakukan. Jadi SEO ini benar-benar kerja keras, teman-teman. Jadi tidak ada cara yang instan. Nah, jadi inilah kerja keras. Seperti yang tadi saya katakan bahwa disinilah di rumus sakti 3 ini, ya, jurus ketiga ini, 80% usaha Anda di sini. Tanpa itu, percuma Anda membuat artikel yang bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh-contoh ya tentang membuat cover page Facebook yang bagus, yang lucu, ya, profil Facebook yang mudah diingat orang. Nah, silakan Anda gunakan hal tersebut, ya. Berikutnya adalah jurus kedua dari web promotion, ya. Jurus kedua ini ada 3 istilah, yaitu ask, bertanya, response atau menjawab pertanyaan orang lain, kemudian share, artinya membagikan link-link penting, ya. Kita bahas satu persatu. Nah, kalau lihat dari slide PowerPoint tersebut, di sini ada namanya social media landscape. Kita bisa melihat berbagai kategori dari jenis-jenis sosial media yang ada di dunia maya. Itu banyak sekali, ya. Yang kita tahu sekarang adalah mungkin Facebook, Twitter, Instagram, TED, ya, LinkedIn. Nah, tapi banyak sekali sosial media yang lain yang bisa Anda garap. Oleh karena itu Anda tidak bisa sendiri. Anda perlu tim, ya. Jadi kalau misalkan Anda bilang, Pak, pengunjung saya kok sedikit, ya, tautan balik saya nggak naik-naik. Ya, kalau misalkan Anda hanya sendiri, itu artinya normal, ya. Oleh karena itu Anda harus setiap hari untuk melakukan promosi. Tanpa itu, ya, SEO tidak akan berjalan. Nah, kita lihat sosial media landscape ini, silakan Anda pilih. Ya, untuk sementara kita fokus aja kepada Facebook dan Twitter, ya, karena itu yang paling banyak di Indonesia. Nah, kita bisa melihat ada yang bertanya begini, Pak, saya nggak tahu nih kalau harus bicara apa di forum, harus kasih apa di Facebook, kasih apa di Twitter. Nah, boleh nggak curhat atau apa gitu, ya. Nah, boleh aja curhat, tapi yang penting apakah curhatan Anda itu bisa membuat produk Anda laku. Apakah curhatan Anda itu bisa membuat orang mengunjungi website Anda atau produk Anda, ya. Jadi supaya orang-orang tidak bosan dengan curhatan Anda, harus bervariasi. Jangan curhat melulu, ya. Misalkan satu, Anda bisa bertanya, misalkan makan enak apa ya hari ini, ya, di Jakarta, gitu. Jadi bisa jadi seperti itu. Yang penting Anda eksis di sosial media atau forum sehingga orang tahu bahwa Anda tuh eksis, ya. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan. Nah, dengan bertanya. Mungkin lihat nanti jawaban-jawabannya komentar. Nah, kalau Anda banyak dikomentari, berarti Anda sudah cukup populer, ya. Tapi kalau misalkan Anda belum dikomentari, jangan putus asa, jangan sedih, ya. Anda teruslah bertanya. Nah, yang kedua adalah menjawab pertanyaan atau merespon, ya, secara fun dan serius. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya di forum atau di sosial media, silakan Anda respon, silakan Anda bantu. Misalkan Anda misalkan jualan tentang produk-produk otomotif atau mobil gitu kan, ada yang bertanya tentang bagaimana supaya mobil tidak cepat panas, ya. Bisa jadi Anda tidak mengetahui tips tersebut, tapi kan ada Om Google, ada Mbah Google. Anda bisa membantu cari dengan keyword bagaimana mesin tidak panas, mobil masih panas, dan Anda kemudian membaca sebentar, kemudian meng-copy paste dari Google, kemudian menjawab pertanyaan tersebut di forum. Nah, pada saat Anda melakukan itu terus-menerus, orang akan berpikir, wah, pinter banget nih orang, siapa sih? Nah, baik banget orang tersebut, ya, ahli banget gitu, ya. Dan kemudian di situ kalau kebetulan Anda menjual produk-produk otomotif, nah Anda bisa linkkan dengan jawaban Anda di situ. Atau di foto profil Anda sudah ada nama website Anda, ya. Jadi orang bisa melihat,
wah ini orang baik banget sih, ternyata orang tersebut jualan produk otomotif, saya lihat di websitenya bagus gitu. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama apa? Bertanya, ya. Kedua dengan menjawab pertanyaan orang lain. Nah, ketiga adalah share. Share itu adalah berbagi tips, trik, tutorial, informasi, artikel, ya. Nah, misalkan teman-teman punya blog, makanya kenapa saya sarankan setiap situs harus punya blog atau punya artikel yang membahas tentang tips, trik tertentu tentang bagaimana cara bagaimana mesin mobil tidak panas, atau bagaimana supaya mobil tambah kenceng, atau bagaimana membuat supaya mobil tetap bersih gitu, dan segala macam itu silakan di share ya. Nah ini apa yang saya harus buat artikelnya? Gampang, Anda bisa riset tadi dengan Google Keyword Planner. Misalkan Anda ingin mencari berapa sih orang yang mencari bagaimana mesin mobil tidak panas. Nah, coba lihat di riset Keyword Planner itu. Kalau misalkan banyak, nah itu Anda artinya keyword atau pertanyaan tersebut sangat penting untuk dijadikan artikel. Nah, itu Anda bisa bagikan ke sosial media. Karena kenapa? Pasti artikel tersebut banyak dibaca orang karena di riset datanya sudah ada. Jadi Anda tidak perlu khawatir cari-cari apa sih yang populer, nggak ada masalah. Pakai Google Keyword Planner, ya. Jadi bisnis di zaman sekarang itu udah nggak bisa tebak-tebak lagi. Kalau Anda nebak-nebak, nah, Anda akan hancur sendiri. Sudah ada datanya, nomor satu. Dan dua, yang paling menyenangkan adalah gratis datanya dari Google. Oke, setuju? Jadi silakan ikuti tips triknya dan lakukan. Kemudian berikutnya adalah teknik posting konten. Nah, ini ada penting sekali. Ini saya akan memberikan tips triknya bagaimana teknik posting konten di sosial media. Pertama, orang kalau misalkan membaca sosial media atau berita di internet melalui komputer atau smartphone, pasti orang akan melihat satu, gambarnya dulu. Nah, orang jarang biasanya melihat judulnya dulu. Biasanya gambar itu nomor satu. Kalau gambarnya menarik, dia langsung klik. Nah, jadi Anda kalau ingin posting artikel, gunakan juga gambar-gambar yang menarik. Ya. Kemudian orang apalagi yang dilihat kalau misalkan nggak ada gambar. Kedua, judul. Nah, ini judul Anda biasanya harus bombastis kalau misalkan orang-orang ingin judul Anda adalah eye-catching. Karena gini, kita tuh udah terlalu banyak konten lah di smartphone, ada di Facebook, Twitter, orang-orang sekarang di sosial media. Kalau Anda tidak mempunyai konten yang unik, gambar yang unik, dijamin Anda sambil angin lalu aja, Anda posting nggak ada yang baca. Jadi konten Anda harus unik, tulisan Anda harus unik, judul Anda harus unik. Bagaimana cara menemukan konten yang unik? Lagi-lagi dengan cara Google Keyword Planner. Ya. Nah, itu hanya salah satu tips ya untuk menggunakan Google Keyword Planner. Tetapi kalau misalkan Anda memang orangnya gaul, suka ngobrol sana sini, Anda biasanya sudah ada kepikiran harus membuat apa. Tapi kalau misalkan Anda blank sama sekali, mintalah bantuan dengan Google Keyword Planner ya kalau belum berpengalaman. Kemudian setelah itu orang akan membaca deskripsi ya. Jadi gambar dulu dilihat, kemudian judul, baru deskripsi, baru orang mengklik artikel Anda. Nah, kalau orang mengklik artikel Anda, berarti Anda sudah mendapatkan tautan balik atau pengunjung. Nah, diharapkan pada saat pengunjung masuk ke website Anda dan membaca artikel, jangan lupa kita kembali ke web optimization, ya, kita kembali ke optimasi web tadi, bagaimana membuat artikel yang baik. Nah, silakan kembali ke sesi yang sebelumnya, ya. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah status Anda ini berhasil atau tidak. Gampang, ya. Kalau mereka tertarik, ya, di sini ada istilah namanya engage atau terikat. Jadi di Facebook ya, saya membicarakan Facebook ya, nanti sosial media yang lain silakan dianalogikan sama, persis sama. Pasti sosial media biasanya punya like, ya, punya komen, punya share. Dan ini ada levelnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan artikel Anda di like, itu saja sudah bagus, ya. Itu level yang paling minim untuk supaya artikel Anda, untuk mengukur kesuksesan artikel Anda. Kemudian, kalau artikel Anda di komen, wah itu levelnya udah tinggi lagi. Karena kenapa? Nggak semua orang punya waktu untuk komentar artikel. Kalau misalkan postingan Anda bagus, artinya artikel Anda cukup menarik. Nah, kemudian yang ketiga yang paling bagus lagi adalah artikel Anda di-share oleh orang. Nah, ini berarti artikel Anda sangat menarik
mungkin sangat bombastis, sangat lucu sehingga orang mau menyebarkan postingan Anda. Jadi benar-benar harus Anda cermati kalau ingin memposting konten di sosial media. Kalau mau melakukan viral, ya. Nah, untuk melakukan konten yang supaya bisa viral, biasanya sering sekali orang menampilkan video-video yang unik, yang lucu, ya, atau konten-konten gambar seperti infografis, ya, infografis yang ada gambar-gambar lucu atau meme-meme tertentu yang Anda buat sendiri, itu juga bisa membuat konten Anda menjadi viral, disebar oleh orang-orang. Oke, saya yakin Anda sudah pengalaman, sudah pernah melihat itu tiap hari. Nah, selanjutnya adalah kita melihat, saya akan mengambil contoh beberapa iklan, ya, beberapa iklan. Kita bisa melihat slide berikut ini adalah, nah, coba Anda lihat slide berikut ini. Menurut Anda, gambar apa yang membuat Anda tertarik? Coba tuh, ada gambar tas, kemudian ada jam, kemudian ada gambar mobil, kemudian ada gambar handphone. Nah, kira-kira mana yang membuat Anda tertarik? Silakan. Ya. Sudah ketemu mana yang membuat Anda tertarik? Nah, kalau ada yang sudah menemukan, silakan. Nah, beberapa kasus yang saya temukan pada saat mengajar adalah ada yang melihat diskonnya, tuh, ada yang 70%, ya. Kemudian ada yang melihat juga harganya. Jadi biasanya kalau iklan-iklan di sosial media itu langsung kepada harga murah, diskon besar. Nah, itu udah langsung. Tapi kalau misalkan hanya produk saja, misalkan produknya bagus, kualitasnya keren, itu masih membuat orang berpikir, ini harganya berapa ya? Ini beneran nggak yang jual siapa? Jadi membuat orang berpikir. Tetapi kalau misalkan orang tersebut langsung kepada harga, kepada diskon, itu biasanya orang nggak berpikir lagi dan langsung mengklik dan ingin membeli. Contohnya misalkan kalau Anda, contohlah penipu misalkan, tiba-tiba ada seorang penipu yang menjual iPhone terbaru. Nah, iPhone sekarang paling versinya berapa? Mungkin 7 ya, 7 atau berapa ya, iPhone terbaru. Nah, yang biasanya harganya 10 juta, tiba-tiba ada yang mau ada yang menawarkan menjadi 3 juta misalkan. Ini barang barang impor yang khusus. Nah, itu banyak biasanya orang yang tertarik, padahal dia menipu. Nah, orang kadang-kadang hanya dengan harga yang dibanting murah aja sudah tertipu. Jadi, apa di sini yang paling kita harus garis bawahi? Jadi, Anda pada saat ingin promosi di sosial media, penting sekali langsung ke tujuan. Orang perlu tahu harga, perlu tahu diskonnya, kemudian gambar produknya seperti apa. Ya, jadi jangan hanya gambar produk aja. Karena kalau gambar produk aja, orang biasanya langsung lewatin. Oke? Berikut ini kita akan lanjutkan. Dan ada yang bertanya, Pak, gimana sih membuat judul artikel yang bombastis gitu ya? Nah, tentu kita harus melihat dari pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, jadi silakan melihat slide berikut ini. Contohnya, ya, nomor 1 adalah kemarin kita pernah mendengar ya, ada penjual getuk yang cantik, itu sempat viral di internet. Nah, setelah itu, tiba-tiba seminggu kemudian, 2 minggu kemudian setelah itu sudah berlalu, ada situs berita yang mungkin tidak terkenal ya, yang kalian juga tidak pernah melihatnya, tiba-tiba viral juga di sosial media. Jadi setelah penjual getuk, sosmed dihebohkan kepada gadis cantik penjual pecel. Nah, jadi kan aneh, tiba-tiba ada dari getuk ke pecel. Nah, ini juga bisa membuat orang mengklik konten di website Anda, dan konten di website Anda tiba-tiba banyak pengunjung, trafficnya tinggi ya. Tapi tentu Anda harus terus-menerus ya membuat berita seperti ini. Jangan sampai Anda hanya hari ini saja trafficnya ramai, besok enggak. Nah, itu juga akan dicurigai oleh Google. Disangka traffic Anda itu menggunakan software yang tidak diizinkan oleh Google ya. Jadi harus konsisten mengupdate-nya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat berita berikutnya adalah tentang pada saat Lee Kuan Yew meninggal ya. Kan kalau misalkan sudah banyak beritanya meninggal, tiba-tiba ada satu judul berita yang menyebutkan bahwa ada 8 pernyataan Lee Kuan Yew yang terkenal. Nah, ini berita yang populer tapi kemudian
divariasikan menjadi bukan meninggal tetapi pesan-pesan Lee Kuan Yew-nya, sehingga itu juga bisa menjadi viral ya. Jadi biasanya orang-orang yang ingin eksis biasanya ingin mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang beda. Jadi kalau Anda menawarkan sesuatu yang beda, biasanya itu akan di-share oleh orang-orang ya. Jadi sifat orang Indonesia adalah benar-benar ingin eksis ya. Jadi silakan Anda tawarkan itu. Jadi kalau misalkan ada berita yang itu lagi, tiba-tiba Anda menawarkan berita yang berbeda, itu akan dijadikan viral oleh mereka atau di-share ke banyak orang. Kemudian kita melihat lagi berita selanjutnya adalah Kompas. Nah ini lucu ya. Kompas biasanya berita-beritanya serius atau berita-beritanya cukup informatif. Tetapi mungkin sekarang khususnya Kompas Online sudah mungkin beradaptasi dengan apa namanya dunia maya ya, khususnya yang pembaca Indonesia. Kita bisa melihat berita-berita yang seperti ini. Nah, polisi terharu saat amankan pasangan mesum berusia 52 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan, polisi ya menemukan pasangan mesum, tetapi kok bisa terharu? Pasti Anda ingin tahu ya, karena sifat dari orang-orang dunia maya ya adalah kepo ya. Jadi walaupun itu berita yang dibuat-buat, tetap aja kita mau klik supaya apa? Supaya kita nggak ketinggalan zaman ya, supaya kita update informasinya, supaya kita bisa menjadi perbincangan, entah itu di warung, entah itu di dalam bus, entah itu dalam kantor, di keluarga, itu bisa dijadikan bahan perbincangan. Jadi hanya untuk itu teman-teman. Jadi walaupun beritanya bombastis, walaupun itu beritanya dibuat-buat, tetap saja ada orang yang mau klik ya. Ya, berita berikutnya adalah yang teman-teman bisa melihat di bawah kanan itu adalah ada gambar kasur ya, dan judulnya adalah pasangan ini, keluarga ini kaget melihat isi kasur mereka. Nah ini kan kadang-kadang kan tanggung beritanya, judul beritanya tanggung. Nah orang-orang yang kepo yang banyak jumlahnya pasti akan mengklik apa sih, apakah isinya ular ya, apakah isinya narkoba, apa isinya emas. Jadi orang-orang pasti akan penasaran. Nah ini juga bisa dijadikan viral ya. Tapi lagi-lagi sekarang Anda harus memilih apakah produk Anda tuh bisa dibuat seperti ini atau tidak gitu. Nah kadang-kadang teman-teman kadang-kadang begini, kan produk saya produk saya kan serius, mana bisa diginin, apalagi saya misalkan perusahaan atau bahkan kementerian, ini sering terjadi itu, sering ada pertanyaan seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang kita membuat suatu website namanya website feeder, entah itu website yang isinya hal-hal seperti ini bisa juga. Nah, di website tersebut biasanya ada iklan-iklan. Nah, jadi website tersebut yang bukan website perusahaan Anda atau bukan website yang di produk Anda bisa membuat website lain yang khusus berisi berita-berita yang seperti ini. Nah, itu ada ya. Tapi sekarang apakah Anda mau melakukan itu atau tidak? Itu saja ya. Dan banyak sekali orang-orang melakukan seperti itu supaya website-nya dapat traffic sehingga dia bisa beriklan ya, atau memasang iklan untuk produk-produk orang lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang artikel-artikel seperti ini akan menurunkan citra produk Anda atau citra perusahaan Anda, itu jangan dilakukan. Lakukanlah yang lebih elegan ya, walaupun tidak viral, mau tidak mau gitu. Jadi berarti Anda benar-benar produknya khusus gitu. Oke, berikutnya ya, jurus ketiga adalah backlink quality atau tautan yang berkualitas. Dari mana saya mendapatkannya? Ya, kita sudah bahas tadi KTP tadi ya, konten, tautan balik dan pengunjung. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman harus membangun ya, namanya kenapa disebut ada tadi istilahnya link building atau membangun link, membangun tautan balik yang berkualitas. Teman-teman harus punya atau bergabung di grup-grup Facebook yang berkualitas. Misalkan Anda jualan properti di website Anda, tentu Anda harus bergabung di grup-grup Facebook properti, di Twitter di mana properti ya, di website forum di mana website properti. Silakan Anda gabung. Dengan jurus apa tadi supaya Anda eksis? Masih ingat? Bertanya, S ya. Respon atau menjawab pertanyaan. Yang ketiga dengan share link yang berkaitan dengan properti ya. Jadi setelah Anda masuk ke grup tersebut, silakan Anda melakukan 3 hal tersebut ya. Yang penting Anda cari dulu, gabung dulu sebanyak mungkin grup ya. Makanya kenapa profesi ini tuh benar-benar menghabiskan waktu dan tenaga Anda. Jadi Anda tidak bisa melakukan sendiri. Jadi kalau misalkan Anda yang membangun websitenya juga, Anda yang mempromosikan juga, Anda yang mendesain, nah itu tidak akan cukup waktu Anda untuk melakukan promosi seperti ini. Jadi kalau misalkan
Anda hanya membangun website tapi promosinya mungkin seminggu sekali atau promosinya setiap hari cuma 1 jam, tentu itu belum cukup. Karena ini pun satu profesi tersendiri. Ya, jadi kalau misalkan Anda bilang bahwa saya bekerja sendiri, kemudian kenapa saya punya website jarang dikunjungi, Anda normal, ya, karena untuk melakukan promosi ini Anda perlu waktu dan tenaga yang khusus untuk hal tersebut. Makanya kadang-kadang kita membayar orang untuk melakukan itu, atau kita punya divisi sendiri untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini kita lihat, misalkan ada yang sampai bergabung, satu orang bergabung sampai 100 grup, 500 grup, 1000 grup. Ada orang yang melakukan seperti itu, ya. Jadi memang pekerjaannya itu, ya. Jadi dia mencari hal-hal yang berhubungan. Kemudian juga, nah ini social bookmark, ya. Ini juga ladang tautan balik untuk mempromosikan situs Anda. Nah, ini seperti dalam slide PowerPoint, di situ ada lintas.me, infobuet.com, ya, Reddit, kemudian socialbookmarking.net. Nah, silakan kunjungi situs tersebut untuk berpromosi website Anda, ya. Kemudian ada lagi alamat-alamat forum. Nah, ini juga di dalam negeri, ya. Contohnya misalkan Anda bisa bergabung di kaskus.co.id, membuat artikel di kompasiana.com, ya. Kemudian di situ juga ada blogdetik.com, blog liputan6.com, kemudian bersosialisasi.com. Nah, kalau misalkan produk Anda yang khusus luar negeri, Anda bisa bergabung di about.me, ezinarticles.com, kemudian bazel.com, ya, kemudian goarticles.com. Nah, di situ ada, di PowerPoint ada slide-nya. Silakan Anda baca sendiri dan Anda bisa menambah koleksi dari tautan balik Anda, ya, di mana Anda harus berpromosi. Nah, juga di mailing list juga ada. Nah, yang paling banyak adalah groups.yahoo.com dan groups.google.com. Tapi ini tentu ini produk lama, teman-teman. Ini mungkin mainannya mungkin tahun 2000 masih populer, tapi sekarang orang sudah jarang melakukan di mailing list, sudah jarang, ya. Tapi kalau Anda ingin mencoba, silakan, tidak ada salahnya, ya. Kalau laku akan bagus sekali. Kemudian istilah selanjutnya adalah block walking. Jadi Anda ke situs-situs terkenal, ya, atau situs-situs yang Anda pikir itu ramai situsnya dengan komentar orang, Anda berkomentar di situ, ya. Jadi misalkan ada suatu artikel yang bagus, nah tiba-tiba artikel tersebut di bawahnya itu ada komentar. Silakan Anda berkomentar, tentu yang berkualitas, ya, jangan sampai yang tidak berkualitas. Nah, kemudian di situ silakan cantumkan website Anda. Jadi misalkan artikel tentang otomotif, ya kan, bagaimana cara mesin mobil tidak cepat panas, ya. Mungkin Anda komentar misalkan, terima kasih ya, artikelnya bagus sekali. Menurut saya ada cara lain supaya mesin tidak mobil panas, silakan link ke artikel saya. Itu pasti akan berpengaruh tautan balik yang lebih berkualitas. Jadi jangan sampai Anda ke situs-situs yang tidak berhubungan, ya. Misalkan ke situs makanan bayi, di situ Anda sertakan link otomotif website Anda. Nah, itu tidak akan sangat efektif, ya, tidak akan sangat efektif. Jadi cari, Anda harus list itu, ya, dicatat tuh di Excel, mana situs-situs yang harus Anda kunjungi. Jadi benar-benar profesi tersendiri hal ini, ya. Nah, Anda catat itu. Nah, kemudian teman-teman ada satu lagi, kalau misalkan Anda disebut oleh artis, itu nilai jualnya tinggi, benar? Ya. Misalkan Pak Presiden Jokowi menyebut nama Anda, kemudian diberitakan, pasti orang-orang menyebut, misalkan Joni disebut oleh Presiden. Ini siapa sih Joni, kok bisa disebut Presiden? Ya, disebut-sebut namanya oleh Presiden. Pasti orang akan langsung bertanya, siapa sih, dia akan cari di Google, oh Joni ini segini, semuanya seperti itu. Ini sama juga. Nah, ada situs-situs misalkan, situs-situs seperti .gov, itu pemerintah, ya, .edu, .ac.id, ya. Nah, itu situs-situs, kalau misalkan situs ini bisa ada tautan balik ke situs Anda, artinya apa? Artinya situs Anda terpercaya, sampai bisa link Anda bisa masuk ke government, ya. Link Anda bisa masuk ke edu, ya. Link Anda bahkan bisa masuk ke entah itu organisasi atau situs-situs yang ramai. Jadi silakan dicari situs-situs seperti itu, ya. Kalau misalkan situs-situs pemerintah ada menyediakan komentar, silakan Anda berkomentar di situ. Tapi jangan sampai komentar Anda spam, ya. Jangan sampai sembarangan, orang tidak akan respect juga terhadap komentar Anda. Situs Anda akan
dianggap sebagai spam ya. Jadi silakan cari situs-situs seperti itu. Nah, di sini saya hanya menyimpulkan ya apa yang harus dilakukan untuk menambah backlink atau tautan balik, traffic atau pengunjung, konten atau ya konten bahasa Inggrisnya, konten juga. Nah, di sini silakan baca di slide ini hanya merangkum apa yang sudah saya bicarakan. Silakan di checklist ya. Backlink apa yang harus dilakukan, konten apa yang harus dilakukan. Nah ya, nah di situ silakan lakukan checklist tersebut. Oke, jelas? Terima kasih.